Nah, jadi kenapa harus berdamai dengan masa lalu, termasuk trauma? Karena gini, bagaimana mungkin Allah bisa menjodohkan kamu dengan orang yang benar kalau kamu tidak melepaskan diri dari yang salah? Itu sudah jadi kaidah. Ini khusus yang belum berdamai dengan mantannya. Karena selama kamu masih menyimpan rasa penasaran, rasa sayang, sebaik apapun orang selanjutnya itu dihadirkan dalam hidupmu, kamu akan sangat sulit untuk membuka hati tadi. Jadi ini harus ikhtiar dari kita dulu lah. Yang paling utama nih ego. Karena perempuan itu dominan ke perasaan. Jadi egonya itu dikontrol terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semuanya teman-teman dimanapun anda berada. Kita kembali lagi ke channel Maulana Umar dan Kak Aisyah Toradua. Nah, di kesempatan kali ini, episode kali ini kita akan bahas tentang apa? Tentang tanda wanita siap menikah. Oke, kita akan deep talk guys. Silahkan teman-teman, khusus yang teman-teman yang perempuan yang lagi mantaskan diri, yang sedang berproses atau menuju pernikahan atau dilema dengan umur dan seterusnya, silahkan disimak sampai akhir. Kita akan bahas beberapa tanda-tanda wanita itu siap menikah. Oke, kita langsung saja ya. Untuk wanita yang siap menikah, oke, dan yang pertama, ada dulu lah. Yang paling utama nih ego. Karena perempuan itu dominan ke perasaan. Jadi egonya itu dikontrol terlebih dahulu. Oke. Jadi gimana sih caranya kalau adek dulu kan abang? Ya semaksimal mungkin kayak nggak boleh kosong gitu. Kebetulan adek kan morning person tuh. Jadi kayak di rumah itu ada tanaman. Jadi upgrade terus kebunnya itu. Kalau misalnya yang di rumahnya atau suka yang berkebun atau mungkin suka masak misalnya. Jadi aktivitasnya dipenuhi dengan memasak atau suka hangout atau traveling boleh yang kita sukai aja atau foto-foto atau ngevlog atau apa gitu nongkrong sama kawan yang penting jangan kosong karena Oh kalau iya iya. kosong mungkin perempuan lebih overthinking Iya, gitu. kepikiran masa depan. Iya, Nah, jadi calon. emosionalnya itu mau kadang itu misalnya lagi kosong tuh tiba-tiba nangis sendiri nih karena karena Imut-imutan. karena mikirnya itu kan Iya 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 iya. terus balik ke masa lalu terus entah mungkin punya mantan stalking lagi gitu kan. Oh iya iya Ih iya. dia lagi ngapain ya senang nggak ya setelah putus sama aku mungkin gitu. Ya berarti wanita ini kalau bisa dialah yang ngontrol egonya ya. Jadi bukan Mm-mm. egonya yang ngontrol dia. Gitu ya. Iya mungkin kemudian Iya. tapi ada orang yang karena dia bisa ngontrol entah semenit doang Oh. diminimalisir entah 2 detik nggak mungkin ya 2 detik entah semenit lah dari aturannya 15 menit. Enggak berhari-hari lah ya. Nggak sampai mungkin Oh. ya pasti tetap ada Ya itu kemudiannya normal kalau perempuan itu normal. kemudian nanti tiba-tiba ya tadi mungkin nangis ya sedih. Ya Mm-mm. wajar ya. Tapi asal tidak berlebihan atau sampai meninggalkan kewajibannya atau mengorbankan orang lain gitu ya. Ya Jadi benar. itu yang pertama, kalau wanita harus selesai sama egonya Mm-mm. sendiri. Ya teman-teman di sini mungkin ya ada egonya tentang karirnya mungkin, atau dia egonya tentang perasaannya, apapun itu kalau bisa kalianlah yang sudah mengontrol 80% lah gitu ya. Mm-mm. Nah nanti kalau sifat-sifat yang lainnya kayak misalnya suka jajan lah atau tadi kemudian itu wajar-wajar aja lah. Ya shopping nggak apa-apa. Shopping masa, tapi jangan sampai karena tenggelam sama egonya kayak dia shopping tapi sampai utang pinjol. Jangan. Itu namanya bunuh diri. Iya, kalau misalnya kayak self reward gitu ya, dia boleh-boleh aja Boleh. misalnya mau make apa salon ya, Heeh, iya. jalan-jalan, pergi Heeh. sama teman-teman ya, Healingnya pun healing. beda-beda ya mungkin. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda wanita yang siap menikah itu kalau yang sepengamatan kami ya,
dan saya juga melihat dari teman-teman yang sudah konsultasi secara langsung sama kami. Jadi kalau perempuan yang sudah siap menikah itu tandanya dia sudah terbuka sama orang tuanya. Nah, jadi kayak ya sudah, dia sudah mulai cerita sama orang tuanya. Ini langsung saya tanganin ya. Jadi bukan sekedar nyuruh si laki-laki serius atau tidak datang ke rumah, kapan dia serius. Enggak, tapi dia sendiri belum pernah cerita ke orang tuanya terkait pernikahan. Padahal sejatinya dalam Islam itu perempuan itu sampai dia menikah nanti dia masih ada di bawah tanggungan orang tuanya gitu loh, ya ayah sama ibunya. Jadi mau nggak mau dia sudah harus transparan, terbuka. Ya terbukanya itu nggak harus misalnya mah atau apa ini ada yang dekat sama saya, enggak, kita kayak sudah mulai lah kayak cerita sama orang tua misalnya, gimana menurut mereka, apakah ada syarat-syarat terkhusus untuk calon menantu. Ada tata keramanya. Ya. Ya kemudian nanti orang tua itu gimana pandangannya, kapan dia dibolehkan untuk menikah. Nah, mana tahu ada orang tua yang masih menginginkan kamu harus lulus kuliah dulu. Tapi yang problemnya adalah wanita zaman sekarang itu banyak yang hal-hal kayak gini nggak dibicarakannya. Jadi dia main diam-diam di belakang orang tuanya. Nah, jadi kayak pacaran diam-diam. Jemput. Iya, dijemput di tengah gang hantu. Di dalam goa gitu kan. Baru akhirnya nanti pacaran diam-diam. Dan yang paling beratnya adalah ketika kamu nanti berhadapan dengan restu orang tua. Itu berat banget loh itu. Ya kan? Kalau orang tua, apalagi kamu sudah sadar bahwa calon kamu ini adalah orang yang kemungkinan besar tidak direstuin sama orang tua. Itu banyak yang kayak gitu. Iya sih, benar. Banyak kan? Sadar. Ini kayaknya nggak masuk kriteria orang tua gue deh. Nah, ya, tapi kadang-kadang kita sudah nyaman sama dia, si perempuan ini sudah nyaman karena mungkin dia temannya dulu atau teman curhat. Padahal sudah tidak sekufu dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kalau bisa sudah terbuka dengan orang tua. Tapi kan abang, terbuka ini kan kadang kita perempuan kan udah terbuka nih, terus kayak itulah tadi ya, nyaman mungkin ya. Terus kita kadang mau terbuka, terus beda pendapat, terus kita kayak ngambek gitu. Itu belum selesai berarti egonya ya. Iya, egonya belum. Seharusnya ya karena dia sudah dominan dulu percaya pacaran kan. Jadi logikanya kan nggak berjalan. Jadi pengennya itu orang tua haji merestuin gimana. Padahal ya kalau orang tua ini kita bicara orang tua yang sehat ya. Ya yang bukan nuntut-nuntut. Iya. Kalau orang tua sehat pasti pengen anaknya yang baik juga, dapat yang baik, dapat yang bertanggung jawab. Tapi kalau sudah nyaman duluan kita sama laki-laki ini, mau orang tua nasehatin dilawan orang tuanya, lebih patuh dia sama pacarnya itu. Ini yang menjadi problem kan, akhirnya ini banyak akhirnya rumah tangga itu yang enggak atau yang hilang keberkahannya karena diawali dengan kemaksiatan itu. Nah, itu banyak problemnya di situ. Oke. Oke, yang ketiga, Berdamai dengan masa lalu. Ya. Kenapa dibilang berdamai dengan masa lalu atau selesai dengan ya masa lalu? Karena tiap orang pasti punya masa lalu ya, Bang. Entah dia mungkin pernah dekat sama orang lain. Pasti susah sih move on-nya, apalagi perempuan nih. Kayak nangis habis selesai dari orang yang sebelumnya itu, nangis sampai berapa bulan, atau enggak sih sampai berapa bulan, minggu mungkin. tapi ada yang Ada bertahun-tahun mungkin ada ya. Nah gitu, ingat. Terus yang paling, kalau bisa kalau ada berhubungan sama orang lain itu jangan jadikan tempat, terus lagu, terus apalagi makanan, itu jadi orang gitu. Itu jadi kenangan, jadi kita benci sama tempat itu, kita benci sama lagu itu, kita benci sama makanannya gitu. Jadi teringat, enggak banget deh tempat itu lagi gitu. Padahal nggak salah tempatnya. Berarti masa lalu termasuk ya tadi mantan. Baru kayak Atau trauma trauma misalnya apa ya, entah habis mengalami duka gitu kan, kehilangan riwayat seseorang. keluarga. Iya. Jadi itu udah selesai, udah diikhlaskan dan dimaafkan. Betul-betul tenang. Jadi mikirnya itu gimana caranya bisa hidup lebih bahagia lagi. Nah,
perempuan wajib bahagia. Karena kalau nggak bahagia nanti, ketika kita mempunyai keturunan gitu kan, kalau kita nggak bahagia, satu keluarga juga nggak bahagia ya. Iya, iya, iya. Kunci utamanya gitu. Masakan nggak enak, terus pakaian masih kotor, menumpuk. Nah, jadi kenapa harus berdamai dengan masa lalu, termasuk trauma? Karena gini, bagaimana mungkin Allah bisa menjodohkan kamu dengan orang yang benar kalau kamu tidak melepaskan diri dari yang salah? Itu sudah jadi kaidah. Ini khusus yang belum berdamai dengan mantannya. Karena selama kamu masih menyimpan rasa penasaran, rasa sayang, sebaik apapun orang selanjutnya itu dihadirkan dalam hidupmu, kamu akan sangat sulit untuk membuka hati tadi. Jadi ini harus ikhtiar dari kita dulu. Itu kenapa kita harus sudah berdamai juga, agar orang yang akan menjadi jodoh kita kelak tidak menjadi tumbal. Nah, gitu loh. Tidak menjadi tumbal atas perasaan kita, atas trauma, inner child atau apalah itu istilahnya gitu kan. Karena nanti tanggung jawabnya kan banyak lagi. Orang juga punya keterbatasan, tanggung jawab dia dengan keluarganya, dengan pekerjaannya. Jangan sampai kita memiliki ekspektasi ini ya. Ekspektasinya itu bahwa setelah menikah dia akan menjadi obat bagiku. Dia akan menjadi penyembuh bagiku. Nah, kalau tidak sesuai kan nanti apakah kita akan menyesali? Enggak kan? Apakah kita akan bercerai? Enggak juga. Pilih itu kan, makanya kalau orang nggak beramal nanti pikirannya kayak anak-anak gitu, nggak dewasa sekali. Nanti kalau misalnya ini nggak memenuhi moodnya, dia langsung ngambek. Nah, kemudian dia nanti misalnya marah-marahin orang ini kan. Padahal ya orang lain itu nggak bertanggung jawab, dia hanya bisa membantu kita. Kayak nah, orang misalnya psikolog itu kan ngasih saran, tapi kembali lagi kita yang mau berubah atau tidak. Nah, gitulah. Tapi kalau kemudiannya bentar nggak apa-apa kan? Kalau kemudiannya bentar nggak masalah sih, Agak aman. takut juga guys. Nah, asal kita tahu timingnya aja, timing Heeh. sih itu penting. Nanti ini kita akan bahas di episode-episode yang lain ya, terkait cara komunikasi antara laki-laki dan perempuan, bagaimana cara menyelesaikan konflik, itu penting ya. Karena kalau nggak pas timingnya, hal-hal kecil itu bisa jadi besar. Gitu ya. Untuk yang ketiga tadi ya. Jadi Mm-mm. sudah berdamai dengan masa lalu. Apapun itu masa lalunya. Oke. Kemudian yang keempat, tanda dari atau ciri dari wanita yang sudah siap menikah itu. Kalau dulu itu sempat mikirin mikirin kelaknya. Bahasanya itu kalau abang bilang bertanggung jawab pada agama. Tapi ini adek jabarkan dulu ya. Hmm. Jadi sempat pada suatu waktu kayak kita kan perempuan pasti ada masa haidnya itu saat bulan Ramadan gitu kan, entah berlebih dari yang sebelumnya mungkin karena faktor stres atau lingkungan yang lain-lainnya gitu. Jadi mungkin ada utang-utang puasa atau utang-utang yang belum diselesaikan gitu kan. Nah, jadi kita kayak merasa ini harus diselesaikan. Ada perasaan seperti itu. Eh, Walhasil adek pun jadi terbuka sama abang kan gitu kan. Yang harusnya pengen diselesaikan ternyata nggak sesanggup itu. Jadi yang penting ada perasaan ini utang aku harus selesaikan gitu. Jadi abang definisikan itu tadi yang ketika adik tanya, abang bilang itu termasuk bertanggung jawab pada agama. Walaupun hanya sekedar ini harus aku selesaikan, walaupun pada akhirnya nggak terselesaikan sampai tuntas, tapi ada niatan mau diselesaikan juga itu udah termasuk tanggung jawab gitu. Jadi mungkin atau misalnya gini nih, kita mikirin kelak hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama, misalnya entah eh, menyambung rambut atau mencukur alis atau ya perempuan banyak lah apa ya hal-hal yang diinginkan tapi yang sangat bertentangan dengan agama. Jadi mungkin itu termasuk poin yang paling penting juga. Menurut abang gimana? Jadi menurut abang si perempuan itu dia selain bertanggung jawab sama dirinya sendiri sudah,
Berarti dia nanti punya gini, pemikirannya itu ketika dia akan menikah, nanti dia apa ya, orientasinya aku ingin mengabdi sama suami Oh, ini. Nah, gitu iya dia sih, benar. kan. Ada perasaan seperti itu, tapi nggak tahu istilahnya itu benar nggak masuk ke situ. Wah, Paling iya. kayak gitu. Ya, jadi dia pengen mengabdi sama suaminya. Hmm, Bagaimana nanti dia bisa menjadi istri yang soleha? benar-benar. Bagaimana dia menjadi bisa melayani semaksimal Mm-mm. mungkin suaminya? Berarti kan dia sudah mikirkan ke sana. Nanti, Mm-mm. oh, aku kan mau nikah. Berarti nanti aku yang nyiapkan ini, Mm-mm. nah. Tapi kalau dia pemikirannya, aku pengen nikah, tapi aku pengen bebas. Nggak Iya, bisa iya. kan? Kalau mau bebas ya jangan menikah. Ya bebas karena nanti kita apa ya? Tenggelam sama kita juga berada pada tanggung jawab sebagai istri atau nanti kalau sudah punya anak sebagai ibu. Kita nggak bisa sebebas dulu. Kalau mau bebas ya habiskan masa itu sebelum Mm-mm. menikah gitu loh. Nggak sama nanti yang laki-laki juga harus sudah, ini kita bahas yang perempuan dulu ya. Yang laki-laki juga kayak gitu, dia harus sudah selesai nanti dengan hobi-hobinya gitu. Maksudnya dia dia tahu prioritasnya nanti setelah menikah ada nanti pasangannya. Si perempuan juga seperti itu. Karena kalau misalnya kita nggak siap dengan orientasi ibadah, pasti capek, pasti menyesal, pasti kesal. Inilah kan? Karena ya nggak gampang, karena kan kalau di awal-awal menikah 3 bulan pertama oke lah yang bahagia-bahagia banget gitu kan. Tapi nanti setelah situ ada ujian rumah tangganya, situ ada ujian ekonominya, ujian komunikasi. Kalau kita nggak siap, nggak niat ibadah karena Allah, udah habis. Sebentar nanti rumah tangganya itu. Nah, jadi seperti itu. Oke guys, jadi itu ya sharing kami kali ini untuk teman-teman yang OTW menikah. Semoga ada manfaatnya. Semoga bisa menjadi renungan juga lah. Kita juga sama-sama masih belajar ya. Nah, tapi ini insya Allah yang kami dapatkan dari pengalaman banyak orang, dari hasil konsultasi siapapun itu ya. Dan Nah, ini juga jadi pelajaran untuk kita juga ya. ya, Nanti misalnya mau nonton ulang lagi juga bisa gitu. oke. Gitu ya. Jadi kesimpulannya harus sudah berdamai dengan egonya atau ekspektasinya, kemudian tadi sudah terbuka sama orang tuanya, berdamai dengan masa lalunya, mantannya atau traumanya, dan yang terakhir bertanggung jawab sama agamanya. Jadi orientasinya sudah pengen ibadah. Gitu, teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe, oke? Mana Omar kita akan banyak belajar ilmu pranikah nanti, memantaskan diri semuanya di channel YouTube ini. Oke, kita berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.